Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, iya, baik, Ibu. Oh iya, Bu. Saya teringat kemarin kan sempat Bu Mar hubungi saya, katanya mau adakan ini, ada sesuatu hal yang mau cooking temannya ya, Bu? Iya, kebetulan hari ini uh, ada tamu menghubungi saya terkait dengan coaching dan saya minta ibu untuk mengobservasi kegiatan coaching kami. Oh iya iya luar biasa ini saya diminta menjadi observer ya. Mudah-mudahan bisa menjadi observer yang baik sebagai bahan refleksi dan evaluasi proses cookingnya Ibu. Iya. Ah, nah, kalau saya dijadikan observer nih Bu, kira-kira apa yang Mm. saya akan nilai atau berikan masukan terkait apa saja yang Ibu sebagai bahan refleksi dan bahan evaluasi proses cookingnya Ibu ini. Hmm. Terkait dengan proses coaching yang saya akan lakukan bersama dengan Pahmo ini, saya menginginkan umpat balik ya dari Ibu sebagai bahan refleksi saya dalam proses coaching bersama Pahmo. Dan juga di sini saya ingin mengembangkan kompetensi yang saya ingin capai sesuai dengan kompetensi dalam coaching yang seperti kita ketahui. Ya, kompetensi coaching kan ada 3 Ibu, Iya, kehadiran penuh atau presence, kemudian iya, mendengarkan aktif, dan yang iya, ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu. iya, iya, betul sekali. Bu. Jadi ada dua nih yang Ibu ingin kembangkan ya dalam proses coachingnya Ibu nanti ini ke rekan Ibu. Ya, baik Ibu. Iya, Luar biasa Bu. Pada intinya Ibu nanti meminta saya untuk bagaimana umpan balik dari saya dalam proses cooking ini dan bagaimana pengembangan Ibu dalam kompetensi dalam hal cooking dan coaching. tiga hal itu yang bisa Ibu dapatkan ya, hadir secara penuh, terus bagaimana aksi yang akan nanti Ibu dapatkan dan bagaimana tanggung jawabnya dan Ibu insya Allah dapat melalui proses ini dan ini Bu bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Iya, Iya, gitu ya Bu. benar Bu. Iya, Iya, jadi yang iya, ingin saya fokuskan spesifik dan aktifkan ini secara spesifik itu adalah kompetensi terkait dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan iya, pertanyaan berbobot. iya. Oke Bu. Eh, iya Bu. Eh, apa rencana nanti Ibu Mar dengan temannya ini sama Pak Mulis ya Bu? Iya, dengan Pak Muhlis. Iya. Kebetulan Pak Muhlis tadi sudah menghubungi dan sudah hadir di dalam ruangan ini, Oh dalam room iya. ini. Mm. Ya, jadi rencananya nanti Bu Mar dengan temannya dengan Pak Mulis ini hal apa yang ingin dikembangkan? Apa yang sudah Ya, ada informasi dari beliau dari Pak Mulis? iya. Eh, Kalau dari Pak Muhlis terkait dengan penemuan solusi, ya, pemecahan masalah terkait dengan masalah kehadiran siswa yang rendah dalam pembelajaran, Ibu. Iya iya Bu. Nah, oke.
Tadi sudah dihubungi Pak Mulis ya, Bu. Iya, ini kebetulan sudah hadir Pak Iya, Maulis, Bu. iya, Sudah iya. ada. Jadi, Mm-mm. betul, baik. Eh, Begini dari kita ada kesepakatan dulu ya. Jadi tadi ada poin-poin terkait cookingnya. Eh, saya Kucing-kucing. mengonversasi dengan kontennya apa yang akan Ibu kembangkan dari Pak Muhlis. Eh, Ya, nanti saya akan melakukan mengamati prosesnya Ibu dengan Pak Muhlis, ya Bu. Jadi Iya. terima kasih Bu. Um, Nah, iya, terima iya, kasih Bu. Mungkin Ibu sudah bisa melanjutkan cookingnya ke Pak Muhlis. iya. Terima kasih kembali Ya, Ibu. ya, terima Ibu kasih. Ros, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Iya. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulis sudah hadir ya? Oke. Assalamualaikum Pak Mulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umar, Iya, iya. Alhamdulillah ya. Apa kabarnya nih Pak Mulis? ya alhamdulillah sehat sekalipun dalam kondisi dingin karena sementara hujan, ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat lah. Iya. Ya karena kondisinya hujan mudah-mudahan karena kita daring ini Pak Mu, jadi mudah-mudahan tidak mempengaruhi sinyal ya, sinyal atau jaringan internet ya. Karena kalau sinyalnya terganggu ya kegiatan coachingnya juga mungkin akan tersendat gitu, tidak lancar. Oke, terima kasih Pak Mu sebelumnya karena Pak Mu sudah menghubungi saya meluangkan waktu untuk kita mengadakan praktik coaching. Setelah tadi Pak Mu juga sudah melakukan supervisi ya, supervisi. Uh, yang saya mau tanyakan ini masih tetap kan Pak Mu semangatnya ini? Masih tetap Ya semangat Pak Mu? alhamdulillah Iya, semangat baik. semangat 45 lah. Iya, alhamdulillah ya Pak Mu. Baik Pak Mu, mengawali sesi coaching kita hari ini, saya mau tanya nih perasaannya Pak Mu ini sekarang ini bagaimana Pak Mu? Ya alhamdulillah sehat. Ya mudah-mudahan kita ada diberikan apa namanya pemahaman yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ya kita bisa tercerahkan dengan itu semua. Iya, ya terima kasih Pak Mu, alhamdulillah ya. Terkait dengan Pak Mu menghubungi saya ini, ada apa yang mungkin bisa diceritakan apa permasalahan yang ingin diselesaikan nih Pak Mu? Iya, sesuai dengan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa saya ada kendala berkait dengan kehadiran peserta didik yang sangat rendah. Jadi saya butuh orang yang bisa saya ajak untuk menyampaikan sekaligus menemukan apa yang perlu dilakukan berkait dengan kondisi yang saya temui di kelas itu, yakni kehadiran peserta didik yang sangat rendah. Iya, baik Pak Mu. Bisa diceritakan lagi dengan detail Pak Mu tentang situasinya ini bagaimana? Iya, kan begini, kita di sekolah itu kan sudah ada persyaratan bahwa salah satu tata tertibnya itu adalah kehadiran peserta didik itu adalah minimal 75%. Dari 75% ini ternyata eh, ada beberapa peserta didik saya ini yang kehadirannya itu sangat rendah.
itu kisaran antara 25 sampai 30%. Kemudian kita tahu bahwa di setiap pertemuan, setiap pembelajaran itu kan ada tugas. Jadi ketika dia Baik. tidak hadir, maka itu akan terkait lagi dengan bagaimana tugasnya. Nah, terkait dengan tugasnya lagi ini adalah itu berkorelasi dengan konsekuensi tentang penilaian. Jadi gambaran detail tentang masalah saya ya seperti itu, Ibu Umar. Iya. Baik, terima kasih Pak Mo atas cerita tadi terkait dengan kehadiran siswa yang minim ya, yang tadi yang saya tangkap itu sekitar 25% sama 35% saja, dan ini akan berkorelasi dengan tugas-tugas yang diberikan dan hasilnya juga nanti ujung-ujungnya adalah berimbas pada penilaian. Nah, Pak Mo, saya ingin lebih tahu lagi ini apa sih sebenarnya penyebab utama ya sehingga rendahnya kehadiran siswa itu sebenarnya apa penyebabnya? Kalau menurut dari Pak Mo? Iya, dari pencarian saya itu adalah Iya. saya tanya kepada teman-temannya, kok ini tidak hadir? Karena dari buku absensi yang saya lihat itu adalah kehadirannya itu kan misalnya tidak hadir di pertemuan pertama, kemudian di pertemuan berikutnya saya tanya kembali ketika yang bersangkutan tidak hadir. Dan ternyata info yang saya dapat dari teman-temannya itu adalah bahwa ya macam-macam. Ada yang pergi di gunung, ada yang ikut keluarganya. Iya. Jadi itulah kondisi sosial budaya yang ada di sekolah sesungguhnya. Baik Pak Mo. Dari cerita Pak Mo tadi tuh menarik sekali Pak Mo. Jadi dari informasi yang Pak Mo kumpulkan ini, utamanya dari informasi dengan teman-temannya, pernah tidak Pak Mo melakukan pemanggilan atau apa gitu terhadap siswa tersebut? Atau pernah tidak Pak Mo mungkin berkoordinasi dengan misalnya guru lain? Apakah atau hanya di pelajarannya kita saja Pak Mo yang siswa ini tidak masuk gitu? Iya, iya. Jadi saya sudah melakukan langkah yang pertama itu meng-cross check di teman-temannya. Iya. Kemudian langkah berikutnya yang saya sudah lakukan itu adalah berkonsultasi dengan teman sejawat apakah di mata pelajarannya lain itu juga tidak hadir. Dan tapi kenyataannya adalah memang di mata pelajarannya lain juga dia juga tidak hadir. Iya. Nah, kemudian saya juga sudah meminta kesediaan rekan sejawat yang kebetulan berdekatan rumah dengan Siswa peserta tersebut. didik kita ini. Ya. Ternyata memang bahwa anaknya ini itu ikut di kegiatan keluarganya yang di pulau yang lain. Dan kendalanya adalah transportasi ke sana itu kan harus lewat kapal. Jadi ketika dia ke sana maka dia akan pergi itu ya paling tidak 3 sampai 4 hari baru bisa kembali. Nah itu. Ya, dari cerita Pak Mo tadi ini luar biasa ya Pak Mo. Ternyata latar belakang sosial budaya ini mempengaruhi juga ikut sebagai pengaruh faktor dari ngapa ya gitu sehingga kehadiran siswa tersebut rendah. Nah, semua kemungkinan ini kan bisa terjadi Pak Mo. Nah, dari faktor-faktor tersebut apa yang sudah Pak Mo buat atau ubah atau atasi gitu
Iya, jadi karena ini berkait dengan budaya, Mm-mm. sosial budaya mereka, jadi saya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah bagaimana supaya eh, harus ada kesepahaman antara sekolah dengan orang tua peserta didik bahwa ketika mereka itu ada acara keluarga, maka paling tidak anaknya ini itu tidak diikutkan, Mm-mm. tidak diikutkan. Langkah itu juga kita sudah lakukan, tapi tetapi tetap tidak ada juga pengaruh yang signifikan. Kenapa? Karena eh, kondisi orang tua juga menyampaikan bahwa ketika mereka pergi di acara keluarga di tempat yang lain, di pulau yang lain, Mm-mm. dan mereka tidak bawa anak mereka, maka mereka itu akan kepikiran terus. Jadi itu yang menjadi penyebabnya juga. Kemudian untuk langkah yang lain, karena ini juga tidak maksimal, maka saya berencana untuk eh, apa namanya berkoordinasi kembali dengan kepala sekolah berkaitan dengan ide saya untuk membuat buku pengawasan peserta didik. Harapannya bahwa dengan buku pengawasan peserta didik ini orang tua itu secara tidak langsung itu kita libatkan untuk menahan diri Mm-mm. supaya anaknya ini jangan mereka itu eh, tidak hadir di sekolah. Iya, luar biasa Pamu ide-idenya tadi sudah bagus. Yang pertama tadi yang saya tangkap dari Pamu idenya itu adalah bagaimana Pamu sudah menjalin komunikasi melalui kepala sekolah dengan orang tua peserta didik, dan yang kedua tadi adalah membuat idenya tadi yang itu yang luar biasa Pamu, membuat buku pengawasan controlling yang mana melibatkan orang tua peserta didik atau orang tua siswa tersebut. Pertanyaan saya Pamu selanjutnya, sudah pernahkah kamu ini berkomunikasi langsung dengan orang tuanya terkait dengan permasalahan kehadiran peserta didik, permasalahan kehadiran siswa tersebut ke orang tuanya? Sudah pernah bertemu langsung, dan apa tanggapannya? Kalau memang sudah pernah, apa tanggapannya? Eh, iya, saya kira langkah itu saya sudah pernah lakukan dan kita juga tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena ketika orang tua itu sudah menyatakan bahwa mereka juga akan berat ketika meninggalkan anak-anak mereka, eh, apa namanya, tinggal di rumah, sedangkan mereka itu pergi dalam rentang waktu yang beberapa hari. Nah, itu juga yang apa namanya, yang menjadi kendala sesungguhnya. Eh, ini juga kita sudah pernah bicarakan dengan teman guru yang lain di dalam sebuah rapat. Eh, hanya Ya, saja bahwa kita berharap banyak dengan adanya buku pengawasan peserta didik ini, kalaupun tidak bisa secara penuh menjadi 100% misalnya, paling tidak mereka itu bisa memenuhi kehadiran ya di batas minimal, yaitu 75%. oke. Okay. Ya, baik. Dari cerita tadi, kemudian dari informasi yang Pak Mo sampaikan ini, uh, kemungkinan ya, kalau dari saya itu ada pola tren tertentu ya, rupanya. Misalnya, apakah ada pola tren tertentu dalam penurunan tingkat kehadiran siswa? Misalnya ini ada hari-hari tertentu atau mata pelajaran tertentu atau kelas tertentu. Apakah siswa tersebut ketidakhadirannya hanya di mata pelajarannya PAMU saja atau hampir keseluruhan gitu di semua mata pelajaran? Iya, eh, kehadiran peserta didik yang rendah ini bukan hanya dialami oleh satu mata pelajaran sesungguhnya. Jadi ini merata ya. Merata kenapa? Karena ketika peserta didik tidak hadir,
Ya, berarti kan dalam satu hari itu paling tidak 3 mata pelajaran dia tidak ikuti. Nah, ini kan dia Oke. perginya sampai ya kadang 4 sampai 5 hari. Hmm. Izinnya itu 1 hari, tetapi ya realitanya kan berhari-hari. Hmm. Eh, ya, seperti itu, Ibu Umar. Oke. Terkait tadi yang sudah disampaikan adalah bagaimana ide-ide PAMU, terutama dalam menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik dan kemudian membuat buku controlling atau buku pengawasan peserta didik. Dari upaya-upaya tersebut untuk meningkatkan kehadiran peserta didik ini, apa hasil dari upayanya? Gimana? Apakah ada perubahan atau seperti apa? Iya, dari setiap langkah kita ya yang kita sudah lakukan, perubahannya itu tetap ada, hanya kan tidak Hmm. tidak maksimal. Hmm. Eh, kita berharap banyak bahwa langkah selanjutnya ini terkait dengan buku pengawasan peserta didik itu Hmm. paling minimal itu adalah bisa memenuhi eh, kehadiran 75%. Itu target sesungguhnya. Hmm. Karena kalau kita berharap 100% itu sangat sulit Hmm. karena ini juga terkait dengan sosial budaya mereka. Iya, oke. Oke, tadi Pak Mus sudah menyampaikan dengan perubahan-perubahan yang ingin Pak Mus lakukan. Nah, terkait dengan rencana perubahan-perubahan tersebut, ini apakah strategi atau tindakan yang apa namanya, yang membantu siapa-siapa saja yang kira-kira bisa membantu dalam perubahan-perubahan ini, Pak Mus? Iya, jadi saya berusaha untuk melibatkan semua rekan-rekan sejawat. Kita bersepakat untuk berkolaborasi karena ini adalah permasalahan umum semua mata pelajaran. Mm, Kemudian yang kedua, kita juga berusaha untuk melibatkan eh, kepala sekolah dalam hal ini. eh, dan selanjutnya bahwa kita juga sangat berharap bahwa orang tua juga eh, nantinya kita akan libatkan sehingga paling tidak target 75% mm, kehadiran dari peserta didik itu bisa dipenuhi. Jadi pihak yang saya eh, apa namanya target untuk bisa berkolaborasi untuk itu mm, eh, rekan sejawat, kepala sekolah termasuk dengan eh, orang tua peserta didik paling minimal bahwa eh, kebutuhan mereka terkait dengan sosial budaya mereka itu tetap terlaksana, tetapi target kita juga di sekolah itu bisa terpenuhi. oke. Baik, sesuai dengan tadi informasi Pamu atau cerita dari Pamu ini ada target gitu 75% kehadiran peserta didik. Nah, kira-kira dari setelah melihat siapa yang akan dilibatkan, yang akan berpartisipasi, kira-kira kalau menurut Pamu ini dukungan apa lagi yang Pamu butuhkan dari orang lain misalnya atau dari warga sekolah yang lainnya? Dukungan apa lagi misalnya kira-kira? Iya, sesungguhnya terkait dengan kehadiran peserta didik yang rendah ini, dukungan yang kita harap sesungguhnya itu adalah ada peran dari orang tua untuk memperhatikan kehadiran peserta didik atau anak-anak Hmm, mereka itu di sekolah sesungguhnya. Itu yang kita apa harapkan dari orang tua. Jadi dukungannya itu adalah ya berupa kehadiran anak-anak mereka itu di sekolah itu paling tidak ya 75%. oke. Saya masih menghubungkan nih Pamu dengan sosial budaya. Kalau menurut Pamu dukungan dari pemerintah uh, apakah harus ada atau bagaimana Pamu? Karena mengingat untuk mobilisasi anak-anak kita ini tadi yang siswa dari Pamu tadi ini untuk uh, melakukan perjalanan ke tempat tinggalnya ini kan perlu mobilisasi. Apakah tidak menurut Pamu bagaimana? Eh,
ada memang pemikiran bahwa kita perlu melibatkan instansi terkait. Dalam hal ini adalah pemerintah desa ya. Iya, Tetapi untuk saat ini kita fokus dulu pada langkah yang sesuai dengan kita rencanakan itu adalah buku pengawasan peserta didik. Mungkin mm-mm. nanti ke depan ketika kita melihat bahwa perlu ada dukungan dari pemerintah setempat, ya mungkin langkah itu akan kami lakukan. Iya. Eh, ya, saya kira demikian, Bu Umar. Iya, baik. Terima kasih Pamu. Jadi kesimpulannya tadi ini Pamu sudah melakukan banyak sekali ide-ide luar biasa ya, termasuk komunikasi dengan orang tua. Kemudian tadi kalau tidak salah melibatkan orang tua dalam hal controlling atau pengawasan terhadap anaknya. Nah, sekarang Pamu terkait dengan rencana nih, rencana aksi Bapak nanti ini, kira-kira kapan akan dilakukan gitu? Ya, rencananya itu adalah kita lakukan di semester awal ini karena ini adalah Mm-mm. sebuah momen untuk apa namanya memulai tahap baru ya, memulai langkah Iya, baru sehingga benar-benar. Mm. kita harapkan bahwa untuk semester ini itu target yang kita eh, ingin capai itu juga bisa kita penuhi. Mm-mm. Ya, jadi kesimpulannya Pamu akan menerapkan rencana ini di awal semester ini, semester baru ini. Nah, Pamu, bagaimana kalau seandainya Pamu menghadapi sebuah hambatan atau rintangan yang mungkin muncul, bagaimana Pamu cara mengatasinya nih? Kalau seandainya ada hambatan gitu. Iya, apa yang kita rencanakan ini kan memang idealis. Artinya Mm-mm. idealnya itu, tetapi kami juga tetap mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang lain. Salah satunya itu adalah eh, ada beberapa keluarga itu yang peserta didiknya memang eh, istilahnya itu kekeh atau tetap tetap Mm-mm. mereka berpegang teguh bahwa budaya mereka itu eh, namanya itu pada bahasa Bajonya itu adalah Mapakadao Bakasi Karimana. Ya Mm-mm. memang ini juga budaya yang tidak bisa kita juga biarkan atau tidak bisa kita kesampingkan. Iya, Jadi kita juga berharap bahwa eh, budaya mereka tetap bisa kita hormati, tetap mereka bisa laksanakan, tetapi paling tidak bahwa kewajiban mereka untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk hadir di sekolah juga ya itu juga yang menjadi target dan bisa juga kita penuhi. Paling minimal ya itu tadi 75%. iya. Baik, Pak Mut. Setelah tadi mengetahui, mendengarkan tadi informasi, kemudian target yang akan Pamu inginkan, kemudian harapan-harapan Pamu tadi, dan setelah itu rencana aksinya. Nah, Pamu, pertanyaan saya terakhir, Pamu, ini bagaimana nanti Pamu dalam mengukur keberhasilan dari rencana aksi ini? Iya, saya berharap bahwa selama rentang waktu 1 semester ini, Ya, di akhir semester itu bisa kita lihat mm, apakah langkah-langkah yang kita sudah lakukan ini apakah ada hasilnya atau tidak. mm, eh, ya nanti di akhir semester ini dan saya juga berharap bahwa Ibu Mar siap. masih berkenan untuk kita bertemu kembali nantinya Baik, baik. Mm, untuk melakukan refleksi tentang hasil eh, kegiatan yang kita sudah lakukan terkait dengan kehadiran peserta didik yang rendah. baik, baik. Siap, Pamu, saya siap selalu ya, Pamu. Kalau dimintai bantuan untuk menjadi coachnya, saya siap, Pamu. Insya Allah siap. Asal dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan satu apapun itu, Pamu. Ya, Pamu, tadi demikian pertanyaan terakhir dari saya terkait dengan rencana-rencana Pamu.
Saya harap kamu tidak bosan-bosan mengunjungi saya, ya menghubungi saya untuk bertukar pikiran, saling sharing terkait permasalahan-permasalahan yang kita alami atau yang kita hadapi bersama. Pertanyaan saya yang masih terakhir, Pamu, bagaimana perasaannya Pamu setelah proses coaching ini? Ya, alhamdulillah saya tercerahkan ya. Artinya eh, ketika kita eh, menumpahkan apa yang menjadi beban, Iya, benar. maka setelah itu kita sampaikan kepada orang lain, Ibu Mar dalam hal ini, itu Mm-mm. kan kita merasa plong. Dan Benar sekali. pencerahan itu akan insya Allah akan berjalan dengan seiring dengan pelaksanaan dari rencana-rencana yang saya sudah rencanakan. Oke, saya tunggu Pamo di sesi berikutnya. Jangan pernah bosan-bosan bertukar pikiran dengan saya, Pamo. Demikian, Pamo. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pamo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Mar. Ya, sama-sama, Pamo. Demikian, Bu Rosna. Iya, langsung Mede karena waktunya Iya, sisa sedikit. Iya. silakan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Tadi sempat saya mengamati dengan seksama. Sudah selesai ya, Bu? Mm-mm. Iya. Bagaimana perasaannya, Bu? Sudah mau... Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi Iya. coaching dengan saya, setelah Iya. proses coaching beliau juga tercerahkan dan beliau sendiri menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Dan terkait rencana aksi juga Iya. tadi sudah beliau Sudah berapa... sampaikan. Ya, Ibu. Iya. Sudah berapa kali nih, Bu Mar? Sudah berapa kali nih, Bu Mar? Apanya Ibu yang berapa kali? Proses coachingnya ke teman. Ya, tapi sudah luar biasa loh, Bu. Sudah kayak coach Dengan yang teman. profesional Iya, ini untuk saya lihat proses tadi. coaching. Iya. Alhamdulillah sih Bu. Tapi Kalaupun sudah ada luar biasa, Bu. kesalahan-kesalahan mungkin atau yang di luar dari harapan Ibu, saya butuh penguatan Ibu atau mungkin masukan saran dari Iya. Pak Mulis atau mungkin dari Bu Rosna. Iya. Tapi sudah luar biasa tadi ini saya lihat Ibu Mari nih. Seperti ini, Terima coaching kasih Bu profesional ini saya Ros, lihat. terima kasih apresiasi. Iya, iya, iya. Tidak juga Iya. Ibu masih Nah, belajar dari Ibu. iya, Ibu. Nah, dari proses coaching tadi ini, Ibu Mar, menurut Ibu Mar, bagaimana Ibu menilai tingkat keberhasilan proses coachingnya tadi? Ya, kalau dari saya sendiri melalui proses coaching dengan Pamu tadi, alhamdulillah mencapai target terkait dengan yang saya inginkan tadi itu adalah bagaimana mendengarkan dengan kehadiran saya secara penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu mudah-mudahan sih menurut saya. Nggak tahu Iya, kalau menurut betul. Sudah, teman-teman yang lain. ah, menurut saya Bu, ini sudah luar biasa. Saya lihat tadi itu sudah luar biasa sekali karena Ibu Mar sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengarahkan Pak Muhlis mendapatkan solusi-solusi dari potensi-potensi dalam dirinya. Kemudian tadi juga itu dalam kontennya saya lihat sudah berhasil membawa Pak Mulis keluar dari permasalahannya yang dia hadapi. Nah, dari alur ceritanya juga tuh saya lihat sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. Bagaimana Ibu menanyakan tujuan proses coachingnya, Baik. bagaimana Ibu mengidentifikasi kondisinya Pak Muhlis, kemudian bagaimana menanyakan aksinya, iya, dan bagaimana komitmennya untuk melaksanakan agar siswanya Pak Muhlis ini lebih baik dari sebelumnya. Begitu ya Ibu? Iya, Iya. Ah.
Terima kasih Bu Eh, Ros. Iya, luar biasa ini Bu. Ibu juga sudah bagaimana menggali informasi-informasi dari Pak Muhlis terkait siswanya yang kehadirannya sangat rendah. Ibu sudah melakukan semua itu dan bagaimana langkah-langkah Pak Muhlis untuk mengkoordinasikan ke kepala sekolah seperti membuat buku pengawasan ya kepada peserta Iya, didik. betul betul. Uh-uh. Dan menjalin komunikasi dengan orang tua siswa Mm. agar anak-anak yang di mana sebelumnya ini kehadirannya sangat rendah bisa lebih rajin lagi ke sekolah. Dan luar biasa sekali Iya. Bu, Ibu sudah melakukan semuanya. Terima Eh, kasih. Namun Ibu, sebelum akhir melakukan sebagai observer nih, saya kira-kira menurut Ibu Mm-mm. apalagi yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching berikutnya terhadap murid-murid dan rekan sejawat? Iya. Untuk tahapan proses selanjutnya yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana mengetahui rencana-rencana aksi yang akan dilakukan teman-teman yang lain. Dan kalau saya sudah mengetahui rencana aksi dan itu menjadi inspirasi hal baru bagi saya akan jadikan inspirasi dan mungkin saya akan terapkan juga seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu. Dengan saya juga banyak mendapatkan informasi baru dari coachingnya Iya. Ibu Marharsni dengan Pak Oh, Muhlis. Iya, banyak pelajaran baru yang saya iya. bisa dapatkan. Dan saya juga merasa berterima kasih kepada Ibu Bar sudah meminta saya sebagai servernya. Mungkin ya Ibu jangan bosan-bosan ya Bu. Nantinya kalau Iya. butuh Siap, saya siap. untuk diminta sebagai observer lagi, saya siap. Tinggal Ibu Siap, hubungi Ibu. saya. Iya. Siap, Ibu. Uh, uh. Iya. Terima kasih banyak dengan kegiatan kita pada hari ini, Bu. Saya mengucapkan Ya, banyak terima kasih telah mengundang saya sebagai observer. Makasih, Bu. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama-sama, sama-sama kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. amin. Seru ya, seru juga.